subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadihil burhanuhu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan karunia dan rahmat Allah serta anugerah Allah, hidayah dan inayah Allah, Allah mengumpulkan kita di majlis-majlis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ilmu, di majlis zikir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, hamba-hamba yang patuh kepada segala perintahnya, hamba-hamba yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan hamba-hamba yang selalu menjauhi daripada perbuatan-perbuatan dosa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bab selanjutnya adalah bab tentang riyadhah dan kecenderungan hawa nafsu. Bab tentang riyadhah dan kecenderungan daripada syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, in aradta an akuna agrab ilaika min kalamika ila lisanika wa min waswasati qalbika wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila ainika wa min sam'ika ila udunika fa akthar min salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin, yakni ma amilat li yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, in aradta, jikalau engkau mau, an akuna, bahwasanya aku menjadi akrabu ilaika, aku menjadi sesuatu yang sangat dekat kepadamu. Habib Rafiq. Fadal. Habib, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ila Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna agrabu ilaika, wahai Musa, apabila engkau ingin lebih dekat kepadaku, wahai Musa, apabila engkau ingin lebih dekat kepadaku, min kalamika ila lisanika, lebih dekat kepadaku daripada dekatnya perkataan daripada mulut, wa min waswasati qalbika, dan daripada dekatnya waswas kepada hati, wa min ruhika ila badanika, dan lebih dekat daripada dekatnya ruh dari badan kepada badan, wa min nuri basarika ila ainika, dan lebih dekat daripada dekatnya cahaya pandangan kepada mata, wa min sam'ika ila udunika, dan lebih dekat daripada dekatnya pendengaran kepada telinga, fa akthar minas salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali memulai bab ini dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, hei Musa, kamu pengen dekat kepada aku? Engkau pengen aku lebih dekat kepadamu?
engkau pengen engkau lebih dekat kepadaku sebab apa? Lebih-lebih daripada dekatnya perkataan kepada ucapan. Kalau perkataan ini kan pasti lebih dekat kepada perkataan, pasti dekat dengan ucapan. Sebab ucapan perkataan keluar dari mulut. Lebih dekat daripada was-was kepada hati. Was-was selalu dekat dengan hati. Ruh dekat dengan badan. Cahaya mata dekat kepada mata. Pendengaran dekat kepada telinga. Kalau engkau ingin lebih dekat kepada aku daripada dekatnya perkataan kepada mulut, dekatnya was-was kepada hati, dekatnya rasa kepada hati, dekatnya cahaya mata kepada mata, dekatnya pendengaran kepada telinga, hendaklah engkau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ketika engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, ketika itu engkau lebih dekat kepada aku daripada dekatnya perkataan kepada mulut. Lebih dekat kepadaku daripada dekatnya perasaan kepada hati. Lebih dekat kepadaku daripada dekatnya cahaya pandangan kepada mata. Lebih dekat kepadaku daripada dekatnya pendengaran kepada telinga. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali sesuatu itu berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan tidaklah segala sesuatu itu menjadi mulia kecuali pasti sesuatu itu berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Makkah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Na'lur Rasul, sandalnya Nabi, menjadi sandal yang paling mulia. Bahkan para ulama ikhtilaf mana lebih mulia, sandalnya Nabi atau Jibril. Jibril tidak pernah berhubungan langsung, berjumpa langsung dengan Allah. Jibril tidak pernah. Ketika di Sidratul Muntaha, Nabi panggil untuk berjumpa dengan Allah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Galar Rasul, ya Jibril, ayatul khalilah khalilah, ya Jibril, kekasih nggak bakal tinggalkan kekasih. Kamu telah menemaniku dari awal. Kenapa kau tinggalkan aku sekarang di sini berhadapan dengan Allah seorang diri? Kata Jibril, tugasku sampai di sini. Kalau aku meneruskan perjalanan, aku akan hancur terbakar, ya Rasulullah. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, bahkan sandalnya Nabi ikut berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Padahal cuma kulit yang biasa. Sandal itu menjadi mulia karena menempel di kaki baginda Nabi besar Muhammad. Sama seperti Al-Quran. Kamu tahu, ini kertas-kertas yang dibikin untuk Quran. Ya. Itu kalau kertas-kertas itu dibikin buku-buku biasa, kertas itu tidak akan menjadi mulia. Ente megang nggak punya wudhu nggak apa-apa. Kalau kertas-kertas itu dibikin jadi buku-buku biasa. Tapi ketika itu kertas-kertas dijadikan ayat Al-Quran, dituliskan Al-Quran, dituliskan nama Allah di situ, dituliskan ayat-ayat Al-Quran, dijadikan mushaf Al-Quran, ketika itu kertas itu menjadi mulia. Bahkan untuk menyentuhnya engkau harus punya wudhu. Kenapa? Kenapa kertas itu menjadi mulia? Karena menyatu dengan Al-Quran. Tidak ada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad kecuali pasti sesuatu itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sendalnya Nabi jadi mulia. Al-Imam Al-Qastalani kata beliau, aku menyadari keagungan pancaran dari cahaya baginda Nabi, cahaya sandal baginda Nabi besar Muhammad, sehingga aku letakkan sandal itu di atas kepalaku. Sandalnya Nabi aku taruh di atas kepalaku untuk mengharapkan keagungan pancaran dari cahaya sandal baginda Nabi besar Muhammad. Makanya anak paling gak setuju kalau ada orang bikin na'lur Rasul, bikin sandalnya Nabi terus dipakai di kaki ahlan Habib Ali. Oke, Habib. Makanya anak paling tidak setuju kalau ada orang yang bikin na'lur Rasul, bikin sandalnya Nabi terus dia pakai di kaki. Itu galil adab, nggak punya adab sama Nabi Muhammad. Al-Habib Umar, para ulama-ulama besar, sandalnya Nabi ditaruh di peci, dibikin gambar peci di sandalnya Nabi, ditaruh di kepala. Sandalnya Nabi tempatnya di kepala, bukan bikin di kaki. Boleh-boleh saja, bisa-bisa, tapi tidak ada adab kepada Nabi Muhammad. Sandalnya Nabi itu taruhnya di kaki. Sampai-sampai dalam asar pernah ada dapatkan dari guru-gurunya anak, Nabiullah Yahya.
Ada orang Yahudi nanya kepada Nabi Yahya, wahai Nabi Yahya, adakah Nabi akhir zaman? Naam. Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ardh. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Siapa yang lebih mulia? Engkau atau dia yang lebih mulia? Apa kata Nabi Yahya? Jangankan aku dengan dia, aku dengan tali sandalnya saja belum tentu aku sama. Itu baru sandalnya Nabi itu. Jadi tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan Nabi kecuali pasti sesuatu itu menjadi mulia di sisi Allah. Jadi Allah bilang sama Musa, hei Musa, kamu pengen aku lebih dekat kepadamu? Ya, kamu pengen aku lebih dekat kepadamu? Kalau kamu pengen aku lebih dekat kepadamu daripada dekatnya perkataan kepada mulut, daripada dekatnya pendengaran kepada telinga, daripada dekatnya perasaan kepada hati, daripada dekatnya pandangan, cahaya pandangan kepada mata, bersolawatlah kamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau bersolawat, engkau akan lebih dekat kepadaku, aku lebih dekat kepadamu daripada dekatnya pandangan kepada mata, daripada dekatnya pendengaran kepada telinga, daripada dekatnya perasaan kepada hati, daripada dekatnya pandangan mata kepada mata. Imam Ghazali ya mengawali bab riyadhah, ya bab riyadhah dan kecenderungan nafsu melalui firman Allah kepada Nabi Musa tadi. I'lam, ketahuilah ayyuhal insan anna nafsa al-amarati bis-su' hiya a'dalaka min al-iblis. Ketahuilah wahai manusia, ketahuilah olehmu wahai manusia, bahwasanya nafsu itu selalu memerintahkan, selalu menyuruh kepada kesesatan, kepada keburukan, kepada kejahatan. Jadi namanya al-hawa, hawa nafsu. Hawa itu apa? Perasaan yang condong kepada sesuatu, itu hawa. Perasaan yang condong kepada sesuatu. Nafsu adalah jiwa. Nah, gal al-ulama, berkata para ulama, anna syahwata yusirul muluka abida wa sabra tusirul abida muluka. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Sebaliknya, adapun kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Kita manusia sempurna. Allah ciptakan kita manusia punya akal, punya nafsu. Al-bahaim, binatang Allah ciptakan bagi mereka nafsu bila akal, tanpa adanya akal. Malaikat Allah ciptakan bagi mereka akal bila nafsin, tanpa nafsu. Kita manusia sempurna, Allah ciptakan akal dan nafsu. Apa-apa yang tidak ada pada binatang ada pada kita. Apa-apa yang tidak ada pada malaikat ada pada kita. Maka barang siapa seseorang yang akalnya mengendalikan nafsunya, akalnya menjadi raja, tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Barang siapa yang akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, akalnya menguasai nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Celaka, rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Bagi orang yang akal menjadi budak, nafsu menjadi raja, kedudukan dia lebih hina, lebih dina daripada seekor binatang. Nah, oleh karena itu, jadikan engkau punya akal. Ketika Allah ciptakan akal, Allah berkata, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Akal menghadap Allah. Wahai akal, berpalinglah engkau. Akal berpaling. Wahai akal, siapa aku? Man ana? Siapa aku, wahai akal? Apa kata akal? Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu ya Allah. Sebaliknya nafsu, syahwat, ketika Allah panggil, hei nafsu menghadaplah engkau, nafsu diam di tempatnya, tidak mau menghadap Allah. Hei nafsu, siapa aku? Siapa aku, siapa kamu? Apa kata nafsu? Ana wa anta anta. Aku, kamu. Gak ada hubungan aku dengan kamu ya Allah. Allah angkat, Allah masukkan 1000 tahun di neraka yang panas. 1000 tahun berlalu Allah angkat lagi. Man ana wa man anta, siapa aku, siapa kamu?
Apa kata syahwat? Kata anak, anta, saya, kamu, nggak ada hubungan saya dengan kamu ya Allah. Allah angkat, Allah masukkan di neraka dingin yang dapat memutuskan tulang-tulang orang yang masuk ke dalamnya. 1000 tahun baru angkat lagi Allah. Mana. Nggak kapok ini nafsu. Nggak kapok dia. Anak, anta, saya, kamu. Akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka. Yang dimana yang masuk ke dalam neraka itu pasti lapar. Baru beberapa saat Allah taruh. Ini nafsu berkata, cukup ya Allah. Ashhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. 1000 tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. 1000 tahun kau letakkan aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup ya Allah. Oleh karena itu nafsu selalu mengajak engkau, nafsu syahwat selalu mendorong engkau kepada hal-hal yang buruk. Maka kendalikan engkau punya nafsu, jadikan akalmu sebagai raja. Untuk apa? Jadi engkau punya akal itu adalah pengendali. Kalau nafsu itu ibarat kuda, akalmu adalah pengendalinya. Jangan kebalik. Ente punya akal jadi kuda, nafsunya ente yang jadi pengendali. Akhirnya engkau akan terjerumus ke dalam maksiat. Nafsu bilang A, ente turuti A. Nafsu bilang B, ente turuti B. Makanya Imam Ghazali mengatakan nafsu wahiyah, dan itu nafsu adalah musuh yang lebih berat bagimu daripada iblis. Makanya galar Rasul al-mujahid man jahada hawahu. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang, mujahid hakiki adalah orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Ketika Nabi pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil ya Rasulullah? Ada peperangan yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar, ada perjuangan yang lebih besar. Siapa itu? Musuh yang ada dalam dirimu, musuh yang kadang tidak engkau sadari, musuh yang kadang melemahkan dirimu, dan engkau tidak sadari adanya musuh itu dalam dirimu. Kita menyadari musuh kita Yahudi, kita menyadari musuh kita Nasrani, kita menyadari musuh kita aliran sesat, tapi kita tidak menyadari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang selalu yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Nafsu syahwat ini lebih kejam dari iblis, lebih parah dari iblis. Dan Al-Imam Ghazali mengatakan, ini nafsu, iblis tidak akan berhasil. Iblis tidak akan berhasil menggoda kita tanpa dorongan dari nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, jadi iblis berkuasa atas diri kita itu karena dorongan nafsu yang ada di dalam dirinya kita. Makanya iblis ini nafsu lebih bahaya daripada iblis. Syahwat lebih bahaya daripada iblis. Iblis ini jago. Iblis menyesatkan orang, paling jago iblis. Tetapi ketika iblis menyesatkan seseorang, menjerumuskan seseorang, tidaklah berdaya iblis kecuali tanpa dorongan hawa dan nafsu yang ada di dalam diri hamba tersebut. Iblis, makanya itu tahu, syahwat seperti marah. Orang kalau marah itu syahwatnya memuncak. Marah, gara-gara marah bisa jadi dendam. Gara-gara dendam bisa jadi hasud. Jadi awalnya marah disebabkan syahwat, nafsu. Gara-gara marah bisa jadi dendam. Gara-gara dendam bisa jadi hasud. Makanya dikatakan, ente tahu, diceritakan bahwasanya dulu iblis datang kepada Fir'aun. Fir'aun ini ceritanya, Fir'aun di dalam kitab itu dijelaskan. Fir'aun ini dulu namanya Al-Walid. Fir'aun dulu namanya Al-Walid. Ya, dia punya bapak itu umur 170 tahun tidak punya anak. Umur 170 tahun tidak punya anak. Satu waktu dia lihat sapi. Ini sapi umur 3 tahun tapi udah ngelahirin anak. Dia datang ini sapi, dipukul ini sapi. Dipukul, dipecut ini sapi sampai hampir mau dibunuh sama dia. Hasut dia jadi sapi. Saya yang udah tua segini nggak punya anak, ini sapi baru umur 3 tahun udah bisa ngelahirin anak. Akhirnya dengan izin Allah itu sapi ngomong. Apa kata itu sapi? Bahwasanya nanti andaikan engkau bersabar, Allah akan memberikan kepadamu anak yang soleh. Tapi karena ketidaksabaranmu,
Dan karena hasudmu kepadaku, Allah kelak akan memberikan engkau seorang anak yang dimana anakmu itu akan menjadi salah satu daripada tiang-tiang penopang neraka. Akhirnya dia jima dengan istrinya, lahirlah seorang anak, dikasih nama Al-Walid. Ya. Dikasih nama Al-Walid. Nah ketika lahir ini Al-Walid, dari kecil itu udah ngelawan sama ibunya. Asal ibunya suruh ini, selalu dia bilang, udah diri saya. Apa saya bisa nolong diri saya gitu. Aun. Jadi Fir'aun itu dari situ awalnya. Aun itu artinya aunun, pertolongan. Udah saya bisa nolong diri saya sendiri. Terserah saya, Aun. Saya bisa nolong diri saya sendiri, nggak usah peduliin saya. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Saya bisa tolong diri saya sendiri. Aunun. Dari kecil dia dididik, tidak terdidik dari kecil. Sehingga dari kecil itu dia suka main judi. Ketika dia suka main judi, kalah main judi, dia pergi keluar. Dia lari. Sehingga dinamakan, dikasih gelar Firra, melarikan. Yakni Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama aslinya adalah Al-Walid. Nah iblis mendatangi si Fir'aun. Ketika iblis mendatangi Fir'aun, apa kata iblis? Saya ini nggak pernah lihat orang kayak kamu. Lebih hebat dari saya. Sedurhaka-durhakanya saya ini nggak pernah ngaku Tuhan. Sebejat-bejatnya saya nggak pernah ngaku Tuhan. Kata si iblis. Kamu ngaku Tuhan, hebat. Kalah saya sama kamu, kata iblis. Saya cuma nggak mau sujud sama Adam, tapi nggak pernah saya ngaku Tuhan. Dan tidak terbesit dalam pikiran saya itu untuk ngaku Tuhan. Tapi kamu, hebat kamu. Kamu bisa ngaku Tuhan. Terus Fir'aun nanya, iblis, kira-kira ada nggak ya makhluk yang lebih bejat dari kita berdua? Kira-kira ada nggak ya makhluk yang lebih hina dari kita berdua? Kata iblis, ada On. Apa itu? Orang yang hasud itu lebih bejat, lebih hina dari kita berdua. Kok bisa? Ente tahu, kata iblis. Ana dulu pernah ada orang yang udah ana goda, berhasil masuk, merasuki pikirannya dia, godaan-godaannya ana. Karena anak senang, anak bilang sama dia, ente mau apa aja anak kasih. Terserah ente mau minta apa anak kasih. Ini orang-orang hasid. Ini orang minal hasidin. Dia bilang, anak nggak minta apa-apa. Anak cuma mau minta satu. Binatang ternaknya tetangga anak, itu ente matikan. Itu aja. Kata iblis, waduh, anak nggak bisa kalau itu. Udah begini aja. Ente anak kasih puluhan kali lipat itu binatang ternak. Semua dia punya satu, anak kasih ente 10. Dia punya 2, anak kasih ente 20. Gimana? Anak nggak mau. Anak nggak butuh binatang ternak dari ente. Anak nggak butuh. Yang anak butuh binatang ternak tetangga itu mati. Coba itu yang anak butuh. Itu bahayanya hasud. Nah, hasud itu karena dendam karena marah. Kemarahan itu berasal dari hawa nafsu syahwat. Jadi yang berasal dari syahwat ini, makanya dikatakan syahwat itu lebih kejam dari iblis ya tadi itu. Tadi Imam Ghazali bilang nggak salah. Syahwat nafsu lebih kejam daripada iblis. Wan nafsu katiflu an tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu ya fatimi. Al-Imam Ghazali bilang hawa nafsu syahwat itu bagaikan anak bayi yang menyusui. Kalau tidak disapi, ente nih, kalau sama ibu ente nggak disapi sampai sekarang masih nyusu ente. Kan kalau orang-orang dulu itu kan disapi. Kalau udah asal 2 tahun nanti susunya dikasih. Kalau kita orang di sana di Sulawesi dikasih getah pepaya. Ya, susu ibunya kita tuh dikasih getah pepaya. Si Agil ketawa dia ngomong getah pepaya. Dikasih getah pepaya sehingga ketika waktu kita masih bayi kita nyusu ngerasa pahit akhirnya berhenti. Nah nafsu itu kayak bayi, sebab dia menyusu terus, maka ente harus jadi ibunya. Ente sapi, jangan ente turuti kemauan hawa nafsu, jangan ente turuti kemauan syahwat. Makanya para ulama mereka melakukan riyadhah, mereka melakukan mujahadah, mereka menahan diri dari lapar. Kenapa? Dengan itulah mereka menguasai hawa nafsunya. Al-Imam Syafi'i berkata, 15 tahun aku tidak merasakan yang namanya kenyang itu seperti apa. Karena nafsu syahwat bisa dikalahkan hanya dengan apa? Dengan menahan rasa lapar. Jadi jangan ente terlalu kenyang.
Biasakan diri itu dan menahan rasa lapar. Para ulama mujahadah, Al-Habib Ahmad bin Zaid Habsyi, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar selama puluhan tahun cuma makan terigu, makan tepung pakai minyak samin. Dilawan, nafsunya pengen makan, dilawan, syahwatnya pengen dilawan. Mereka mujahadah, mereka riyadhah. Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik 15 tahun khalwat, menyendiri. Untuk apa? Untuk mendidik. Untuk apa? Untuk melatih hawa nafsunya. Sehingga mereka orang-orang mulia, orang-orang saleh mendapatkan maqam dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi Allah, ya, dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman kalau tidak salah. Dikatakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bahwasanya, kalau nggak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, seseorang yang melawan hawa nafsunya lebih berat daripada satu orang yang menghancurkan satu kota. Itu lebih berat. Karena begitu berat nafsu, begitu beratnya syahwat. Akan tetapi jangan engkau putus asa. Gunakan engkau punya akal. Makanya di sini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Maka lihatlah, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak memikirkan, ya, apakah engkau tidak tahu, apakah engkau tidak merasakan, apakah engkau tidak melihat apa-apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, amal-amalmu di hari yang akan datang. Jadi kau berpikir, Allahun afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Allah berikan kepada kalian akal, gunakan akal tersebut untuk berpikir. Jangan sampai syahwat menguasai engkau punya nafsu, karena syahwat menjerumuskan engkau ke dalam maksiat. Apabila engkau ikuti itu nafsu, apabila engkau ikuti itu syahwat, wa in radita anha, apabila engkau ridha kepada nafsu, apabila engkau ridha kepada syahwat, wa taba'ta amraha, dan engkau mengikuti perintah-perintah nafsu, halakta, maka engkau akan musnah, maka engkau akan binasa, maka engkau akan hancur. Lihat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam, Allah udah bilang, hei Adam, jangan kamu dekati ini pohon. Adam, jangan kamu dekati ini pohon, Adam. Akhirnya iblis datang menggoda Adam. Hei Adam, itu pohon, malaikat semua makan itu pohon itu, makanya mereka kekal abadi di surga. Coba ente makan. Nabi Adam tidak mau. Kuat imannya. Iblis lihat si Hawa lagi lemah, ini Hawa perempuan ini lemah. Datang iblis kepada Hawa. Hei Hawa, kalau kamu makan itu kamu akan abadi, kamu akan bertambah cantik. Datang Siti Hawa goda Nabi Adam, dibumbui sama iblis, sehingga apa? Nabi Allah Adam pun memakan buah. Itu Hawa, Siti Hawa, perempuan. Makanya perempuan ini luar biasa. Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga karena wanita. Darah pertama kali jatuh di muka bumi karena wanita. Perang antara Romawi dan Yunani, puluhan juta manusia wafat. Gara-gara apa? Cuma gara-gara satu perempuan. Cuma gara-gara satu wanita. Makanya dzubihal ilma, dikatakan ilmu itu disembelih, ilmu itu tersembelih di antara dua paha perempuan. Makanya, anak aja nggak bisa lihat Harim. Lihat Harim cakep dikit, mau udah pengen suat aja tuh. Itu syahwat, itu nafsu. Nah makanya jadikan kau punya akal sebagai raja, kemudian syahwatmu jadikan sebagai budak. Ketika engkau jadikan akalmu sebagai raja, nafsumu, syahwatmu sebagai budak, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimana akal kita menjadi raja, syahwat, nafsu kita menjadi budak, sehingga condong kepada perbuatan-perbuatan baik, condong kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazan wa haqiq iman wa anta maulana fansurna al-qawmil kafirin fansurna al-qawmil zalimin fansurna al-qawmil fasiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna